Tanggal 9 April, hari ke-100. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 4 sampai pasal 8. Keajaiban yang menyentuh hidup. Garis besar, Elisa dikenal sebagai nabi yang dipenuhi kuasa Tuhan, dan bacaan hari ini mencatat 9 mujizat luar biasa yang ia lakukan. Pertama, memberikan minyak yang tak habis-habisnya kepada seorang janda miskin. Kedua, menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang sudah mati. 3, mengubah makanan beracun menjadi aman untuk dimakan. 4, memperbanyak roti untuk memberi makan banyak orang. 5, menyembuhkan Naaman, seorang pemimpin tentara yang menderita kusta. 6, membuat kepala kapak terapung di air melawan hukum gravitasi. 7, membaca dan mengetahui rencana rahasia seorang raja musuh. 8, membukakan mata seorang hamba untuk melihat tentara malaikat Tuhan yang melindungi mereka. 9, membutakan mata musuh sehingga mereka tidak bisa melihat Elisa yang mereka cari. Melalui semua mujizat ini, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas kepada individu-individu yang membutuhkannya. Hal yang sama berlaku bagi Anda. Tuhan siap menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup Anda. Renungan harian. Jika Anda memakai kacamata atau lensa kontak, Anda mungkin sudah paham apa itu miopia. Miopia adalah kondisi ketika mata Anda tidak bisa melihat dengan jelas objek yang jauh. Namun, masalah ini mudah diperbaiki dengan alat bantu penglihatan. Tetapi, bagaimana dengan miopia spiritual? Ini adalah keadaan di mana Anda terlalu fokus pada masalah, kesulitan, dan hambatan, namun gagal melihat perlindungan dan kekuatan yang Tuhan sudah sediakan. Ketika pasukan Aram mengepung Elisa, hamba Elisa hanya melihat ancaman di depan matanya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Tapi Elisa melihat lebih dari itu. Dia melihat perlindungan Tuhan dalam bentuk pasukan malaikat yang lebih besar dan lebih kuat. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hanya melihat masalah yang ada di depan Anda? Atau apakah Anda juga melihat kekuatan Tuhan yang siap menolong? Cobalah untuk mengingat firman ini. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Letakkan ayat ini di tempat yang sering Anda lihat, seperti cermin atau meja kerja Anda, agar Anda selalu diingatkan akan perlindungan Tuhan. Kegelapan tidak menghalangi Anda untuk melihat Tuhan, tetapi fokus yang salah yang menjadi penghalang. Pendalaman. Ditolak di kampung halaman, diterima di luar negeri. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Naaman memiliki 3 alasan untuk dianggap rendah di mata orang Israel. Dia adalah orang asing, dia seorang penderita kusta, dan dia musuh yang menindas Israel. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Namun Elisa yang ditolak oleh Raja Israel tetap menunjukkan belas kasihan kepada Naaman dan menyembuhkannya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14.
Ketika Yesus mengajar di sinagog di kampung halamannya, ia menyebut kisah Naaman sebagai contoh iman dan kasih karunia yang melampaui batas. Lukas pasal 4 ayat 27 sampai 30. Namun, reaksi yang ia terima adalah penolakan. Terlepas dari pegangan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5. Kejadian kepala kapak yang terlepas dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5 mungkin terlihat sederhana. Tapi pada zaman itu, kepala kapak besi adalah alat yang sangat berharga. Hukum Musa bahkan memiliki aturan khusus untuk kejadian semacam ini. Dalam Ulangan pasal 19 ayat 5. Seorang nabi yang kehilangan kepala kapak itu merasa sangat khawatir karena benda tersebut dipinjam, bukan miliknya sendiri. Namun, Elisa menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Tuhan untuk diselesaikan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.